Yonarai adalah selebgram Korea Selatan yang masuk Islam setelah mengenal pemuda Muslim dari Malaysia. Setelah mualaf, Yonarai menambahkan nama Maryam sebagai identitasnya. Ia mengungkapkan, sebelum memeluk Islam, Yonarai bekerja di sebuah toko kue bersama ibunya di daerah stasiun Subway Ansan, Korea Selatan. Kita berjualan mulai dari jam 5 pagi sampai lewat malam jam 23 malam. Aku sering pulang kerja sampai larut malam, paparnya. Karena hal itu, Yonarai beralih profesi menjadi seorang fisioterapis ketika kontrak tokonya di stasiun Subway selesai. Ia menjadi fisioterapis salah satu rumah sakit Ansan, Gyeonggi-do. Meski sudah bekerja sebagai fisioterapis, Yonarai sesekali membantu ibunya berjualan di toko kue dekat stasiun Subway tersebut. Suatu hari, ketika aku membantu ibuku berjualan, ada seorang lelaki datang. Dia bertanya, mengapa aku tidak lagi kelihatan di kios? Namun pertanyaan itu tidak aku jawab karena aku tidak lancar berbahasa Inggris, paparnya. Setelah perjumpaan tersebut, pria bernama Rizal itu kemudian menawarinya belajar bahasa Inggris secara gratis. Namun dia juga meminta diajari bahasa Korea oleh Yonarai. Dengan pelajaran bahasa itu bisa membuat mereka saling mengenal. Lambat laun Yonarai mengenal Rizal lebih dalam. Kemudian ia mengetahui ajaran agama Islam setelah bertemu dengan laki-laki yang dikenalnya itu. Rizal diketahui berada di Korea Selatan lantaran menuntut ilmu. Pada saat itu Rizal merupakan mahasiswa asal Malaysia yang berkuliah di salah satu universitas di Korea Selatan jurusan jurnalistik. Yonarai tak hanya terpikat pada pria asal negeri jiran itu, tetapi juga agamanya. Tepat pada saat bulan suci Ramadan menjadi awal Yonarai untuk mempelajari Islam lebih mendalam. Hatinya terketuk untuk mengenal Islam setelah melihat Rizal dan kerabat sesama Muslim lainnya berpuasa. Sikap mereka membawa pertanyaan dalam diri Yonarai. Mengapa mereka tetap bergembira dan tidak sabar menyambut Ramadan sedangkan mereka harus menahan rasa lapar? Pertanyaan itulah yang membuat Yonarai penasaran dan mencari tahu tentang berpuasa kepada orang Muslimin lainnya. Kala itu Yonarai juga ikut berpuasa pertama kali dalam hidupnya untuk mengetahui bagaimana perasaannya saat berpuasa. Tak lama kemudian orang tua Rizal mengunjunginya di Korea Selatan. Yonarai semakin penasaran dengan ajaran agama Islam. Rizal menuturkan, kunjungan keluargaku ke Korea Selatan membuat Yonarai semakin ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Dia penasaran ketika melihat aku sering mencari masjid untuk berhenti sholat. Ketika Yonarai ingin keluar bekerja pada jam 6 waktu setempat, ia melihat ibuku sudah di atas sejadah dan mengerjakan ibadah sholat subuh dan berdoa. Yonarai kagum dengan kesungguhan keluargaku dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Rizal. Setelah melalui perjalanan panjang, Yonarai akhirnya memutuskan datang ke Masjid Itaewon di Seoul. Ditemani Rizal, mereka menemui seorang imam masjid di sana. Yonarai langsung diberikan sedikit arahan serta beberapa ajaran agama Islam dan meminta agar Yonarai pulang untuk mendalami apa itu Islam, rukun iman, dan rukun Islam sebelum bersedia memeluk agama Islam, papar pria asal negeri jiran tersebut. Di lain waktu kemudian keduanya kembali ke Masjid Itaewon untuk bertemu dengan imam masjid. Saat bertemu dengan imam masjid, Yonarai bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan mengenai Islam. Aku sungguh kagum dengan kesungguhan Yonarai dalam mendalami Islam. Imam kemudian meminta Yonarai menunggu selepas sholat Asyar. Yonarai akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Imam Abdul Rahman Lee bersaksikan Rizal, ungkap Rizal. Setelah masuk Islam, Yonarai menambah nama Maryam sebagai identitas Muslim. Karena sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka berdua juga saling mencintai, maka akhirnya Rizal melamar Maryam. Keduanya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah Maryam, Yonarai dan Rizal membuat kanal YouTube bernama Durian Kimchi TV. Kanal YouTube mereka pun populer dan telah mendapatkan 421.000 subscriber.